Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pembahasan kali ini masih lanjutannya dari video yang sebelumnya, masih seputaran meditasi. Seperti apa sih rasa dan gambaran bermeditasi itu? Nah, sebelum saya melanjutkan, saya akan bertanya dulu kepada kalian semua. Apakah kalian tertarik dengan meditasi? Tapi, apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang meditasi itu sendiri? Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang proses perjalanan meditasi. Jadi, sebelum kita belajar berbagai macam teknik, metode, atau apapun itu yang berhubungan dengan meditasi, ada baiknya kalian itu mengetahui dulu gambaran real meditasi itu seperti apa. Jadi kedepannya itu sudah tidak ada lagi persepsi di kepala kalian bahwa meditasi itu sesuatu hal yang sangat susah, yang sangat rumit dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang tertarik atau benar-benar ingin belajar meditasi, saran saya jangan ragu-ragu atau jangan takut akan terjadi sesuatu hal di dalam meditasi itu sendiri. Jadi kalau kalian tertarik dengan meditasi atau mungkin tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas, metafisika, atau mungkin kalian mengalami banyak hal pengalaman di dalam bermeditasi kalian, lebih baik simak video ini sampai selesai. Sebelum saya menjelaskan gambaran detail fase perjalanan meditasi, ada dua hal yang harus kalian ketahui. Jadi prinsip yang pertama yang harus kamu ketahui adalah meditasi itu adalah kondisi alamiah. Kenapa saya katakan kondisi alamiah? Karena kondisi ini sebenarnya sudah ada di dalam diri kalian sendiri. Jadi kalau saya katakan kondisi ini adalah kondisi alamiah, nah kalian itu tidak perlu menciptakan kondisi ini sebenarnya. Jadi pendekatannya itu adalah kamu itu secara pasif menemukan ke dalam diri kalian sendiri. Nah, jadi di dalam diri kita itu sebenarnya itu ada banyak sistem yang bekerja secara otomatis. Nah, sistem ini bekerja di bawah kendali otak bawah sadar kalian. Itu seperti contoh sistem pernapasan kalian, sistem pencernaan kalian, sistem kekebalan tubuh kalian, dan masih banyak lagi yang akan kalian temui nantinya. Nah, sebenarnya meditasi itu juga sama seperti itu, seperti yang kemarin yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Nah, kata kuncinya adalah menemukan kondisi antara. Kondisi antara itu apa? Jadi kalian mencoba menemukan kondisi antara. Kondisi antara apa? Kondisi di antara kalian tertidur sepenuhnya dengan kalian terjaga sepenuhnya. Nah, ketika kamu menemukan titik antara dari dua kondisi ini, itu nanti kalian akan menemukan dan memahami sebenarnya apa yang dikatakan dengan istilah sadar itu sendiri. Nah, yang kedua, pikiran itu jangan dijadikan kendala. Nah, jadi buat kalian yang baru saja memulai meditasi, jangan mengeluh tentang bagaimana mengendalikan pikiran. Di sini saya tekankan sekali lagi buat kalian bahwa pikiran janganlah dijadikan kendala. Justru meditasi ini adalah suatu momen di mana kalian bisa berinteraksi dengan pikiran kalian sendiri. Jadi di dalam meditasi kalian itu hanya perlu menggali mekanisme bagaimana pikiran kalian bekerja di saat bermeditasi. Nah, di saat bermeditasi kamu itu melihat seperti apa ritmenya, bagaimana polanya, dan akhirnya kamu akan menemukan bahwa pikiran itu adalah suatu kondisi aksi reaksi. Dan di situ nanti kalian itu akan semakin mengerti bagaimana pikiran kalian itu bekerja seperti itu.
Nah, jadi secara sederhana proses perjalanan meditasi itu saya bagi menjadi 6 fase. Nah, fase yang pertama adalah fase awal meditasi. Nah, di fase ini kamu sudah mempersiapkan kenyamanan untuk bermeditasi. Jadi di fase ini kalian sudah mulai mengambil postur, menutup mata, dan kemudian masuk ke dalam proses meditasi. Nah, di fase ini biasanya terutama buat kalian yang baru saja memulai meditasi, itu biasanya itu akan timbul banyak sensasi ketidaknyamanan. Itu karena apa? Itu karena biasanya itu tubuh dan pikiran kalian itu terprogram untuk selalu aktif. Nah, jadi ketika kamu memulai berdiam diri dan menonaktifkan panca indera kalian, itu biasanya ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, itu biasanya itu kalian itu akan menjadi tidak nyaman, tidak betah. Dan yang kedua, kamu itu terlalu betah. Kalian itu menjadi ngantuk, bahkan bisa sampai tertidur. Seperti itu. Kemudian di fase yang kedua, yaitu fase penetapan orientasi. Nah, di fase ini kalian menemukan teknik atau metode meditasi, terutama yang berkaitan dengan fokus. Nah, jadi biasanya di situ itu kalian itu akan menekankan arah fokus kalian itu ke titik-titik bagian tubuh kalian, atau juga mungkin ini di sini ini kalian itu menggunakan metode seperti menghafal mantra-mantra, mengulang doa dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya itu supaya kalian itu memulai menarik diri kalian itu lebih ke dalam, mengendalikan pikiran. Supaya apa? Supaya meditasi kalian itu lebih mendalam. Seperti itu. Kemudian masuk ke fase yang ketiga, fase kehilangan orientasi fisik. Nah, di fase ini biasanya kondisi kamu itu sudah mulai nyaman dengan meditasi kamu. Nah, kalian itu merasa lebih rileks. Dan biasanya sensasi yang sering dialami itu adalah seperti tubuh kalian itu merasa ringan, dan tubuh kalian itu terasa seperti terpisah, seperti itu. Dan biasanya kebanyakan orang itu takut, dan biasanya juga itu godaannya itu sebenarnya di sini. Jadi mereka itu banyak yang gagal di fase ketiga ini. Itu karena apa? Itu karena ada sensasi yang belum pernah dialami sebelumnya, seperti itu. Dan di fase yang keempat ini adalah fase vital menurut saya, fase yang saya katakan sebagai kunci ukuran nantinya. Jadi di fase yang keempat itu adalah fase kesadaran sederhana atau keterjagaan. Nah, di fase ini berlangsung sangat singkat. Jadi kalau kalian di awal-awal, coba deh kalian temukan di fase ini. Nah, di fase ini itu kalian itu hanya sekedar terjaga, tidak ada pikiran yang berlalu lalang di situ. Nah, jadi momen ini itu sebenarnya itu berlangsung sangat cepat. Nah, di sini kemudian kalian akan masuk ke fase yang kelima. Nah, di fase kelima itu apa? Nah, di fase yang kelima itu dimana kalian itu kehilangan orientasi dengan keterjagaan kalian. Nah, jadi setelah momen singkat tadi itu kemudian muncul berbagai pikiran dari memori kalian, dari memori ingatan kalian. Nah, tiba-tiba saja itu ada kenangan atau masalah-masalah yang tersimpan di dalam memori kalian. Atau kalau tidak itu pikiran kalian itu melayang-layang, berangan-angan dan lain sebagainya. Kemudian fase yang keenam adalah fase reorientasi. Nah, setelah beberapa saat pikiran kamu mulai liar lagi, dan kemudian kalian menjadi ingat bahwa kalian itu sedang bermeditasi, dan kemudian kalian itu mengulang lagi ke fase yang ke awal, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian perhatikan dari fase 1 sampai fase 6 tadi, itu pada akhirnya nanti itu akan berputar lagi, kembali lagi ke fase kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya itu berulang-ulang terus, seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi,
kuncinya adalah di fase yang keempat itu. Nah, coba kalian cari dan nanti kalian rasakan dan kalian kenali. Jadi ukuran progres dari perjalanan meditasimu itu baik atau tidaknya itu adalah seberapa cepat kamu mencapai ke fase yang keempat ini dan seberapa lama kalian mempertahankan di fase yang keempat tadi. Nah, kenapa saya katakan fase keempat ini menjadi penting? Itu karena dari keterjagaan tadi, kesadaran yang sangat sederhana tadi, yaitu istilah lainnya adalah titik nol atau titik kosong. Dan akhirnya kamu mempunyai satu tolak ukur. Kamu nanti akan bisa mengukur sendiri antara diri kamu dengan produk pikiran kamu, antara diri kamu dengan emosi atau sensasi yang timbul dari berbagai pola itu tadi. Oke, kiranya cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Niat dan tujuan saya tetaplah sama, saling berbagi. Dan prinsip belajar tetaplah sama, saling terbuka namun kritis. Dan apapun yang saya sampaikan, janganlah langsung diterima, tapi dikritisi. Pahamilah dengan bijak, semoga menjadi wawasan tersendiri bagi Anda. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.